baiklah, untuk tutorial kali ini adalah pada level guru dan wali kelas ya. Ini adalah halaman login pada level guru serta wali kelas ya. Anda login dengan menggunakan username serta password yang telah diberikan oleh operator sekolah atau madrasah Anda ya. Contohnya seperti ini. Oke, ketika Anda berhasil login ke dalam aplikasi Poska 13 ini ya, maka Anda akan diarahkan ke halaman awal ya, halaman home. Tampilannya seperti ini ya. Di sini ada informasi mengenai masa aktif aplikasi ini ya yang Anda telah sewa. Di sini ada tabel mengenai KKM tingkat kelas ya, juga ada tabel KKM mata pelajaran ya. Ini nantinya Anda yang menentukan ya masing-masing KKM mata pelajaran ya hingga menjadi KKM tingkat kelas. Ini adalah mata pelajaran yang telah dibuat oleh operator sekolah Anda ya. Dan Anda dapat mengubah profil Anda sendiri ya, profil guru atau wali kelas dengan mengklik ini. Nanti akan diarahkan ke halaman ubah profil. Ya, di sini adalah profil Anda ya. Anda bisa ubah passwordnya ya yang telah diberikan oleh operator Anda ya. Anda ubah di sini nanti passwordnya, ubah nama ya atau NIP, input TK ya, level juga bisa ubah. Anda bisa menambahkan di sini mata pelajaran seandainya operator sekolah atau madrasah Anda kurang memberikan tugas mata pelajaran atau ekskul ya pada Anda ya. Anda bisa tambahkan. Nah, Anda juga bisa hapus ya seandainya operator sekolah atau madrasah salah menambahkan mata pelajaran yang menjadi tugas Anda hapus ini nantinya ya. Oke, contohnya seperti ini, Anda ubah password ya. Karena ketika operator memberikan password, pertama kali memberikan password, Anda harus ubah ya, supaya tidak ada yang salah gunakan ya. Namun ketika Anda ubah harus Anda ingat passwordnya apa ya. Contohnya seperti ini. Lalu setelah Anda ubah ya, misalnya nama, NIP, NUPTK, ubah password ya, lalu klik simpan ya. Oh iya, Anda juga dapat menambahkan ya, mengubah foto atau mengupload foto Anda sendiri ya dengan ukuran dimensi maksimal 300 kali 300 ya, dan size-nya 50 KB. Contohnya seperti ini. Kemudian pilih fotonya, klik open. Setelah itu kita klik simpan profil yang ini ya. Oke ya, contohnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita akan input ini ya, mata pelajaran ya, input nilai pengetahuan dan keterampilan pada menu mata pelajaran ya. Namun sebelum input nilai pengetahuan dan keterampilan, kita harus membuat KKM ya, KKM mata pelajaran. Cara menentukannya dari KKM KD ya. Kita klik menu mata pelajaran ini, akan diarahkan ke halaman mata pelajaran ya seperti ini ya. Ya, ini untuk membuat KKM KD ya, membuat KKM per KD lalu akan menjadi KKM mata pelajaran, kemudian dari KKM mata pelajaran menjadi KKM tingkat kelas ya. Di sini juga ada tombol input tambah mapel ya. Jika masih ada yang kurang ya, Anda bisa input kembali dari sini ya. Nanti akan tampil formnya seperti ini ya, seperti biasa ya. Setiap mata pelajaran ya ada disandingkan dengan kelas ya, jangan salah ya. Dalam memilih mata pelajaran tingkat kelasnya, lalu memilih rombelnya ya sesuai dengan tingkat kelas yang ada di mata pelajaran tersebut ya. Di sini Anda juga bisa menghapus mata pelajaran yang seandainya operator salah menambahkan mata pelajaran atau ekskul kepada Anda ya. Misalnya ada yang salah input atau apa gitu ya. Anda bisa hapus dari sini. Ya, tombol seperti tombol tong sampah ini. Di sini juga ada mengenai tutorial halaman ini ya. Tutorialnya mengenai halaman ini ya, halaman mata pelajaran ini. Nah, di sini ada tombol input KKM per KD ya, masing-masing mapel. Di sini ada input nilai pengetahuan pada semester ganjil. Nah, ini belum bisa ya.
kita klik ini masih belum bisa form input, tampilan form inputnya ya, karena kita belum buat KKM mata pelajarannya ya. Maka dari itu harus membuat KKM terlebih dahulu, baru kita bisa input nilai pengetahuan dan keterampilan ini ya. Oke, contohnya seperti ini, kita klik saja ya, tidak di infonya ya, buat KKM lalu input nilai ya. Kita klik misalnya bahasa Indonesia, kita tentukan KKM-nya, maka akan diarahkan ke halaman input KKM mata pelajaran per KD ya. Sini ada tambah KD ya, tambah KD-nya, tambah KD nanti tampil di sini semuanya. Caranya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Misalnya pada semester ganjil, lalu kategori KD-nya misalnya pengetahuan, nomor KD biasanya kalau pengetahuan 3.1, 3.2 dan seterusnya ya. Ini contohnya, ini hanya contoh saja ya. Oke, contohnya seperti ini misalnya untuk deskripsi KD-nya ya. Oke, dalam menginput mata pelajaran ini ya, di awal deskripsi KD ini ya, diawali dengan huruf kecil ya, huruf kecil ya, diakhiri tanpa titik dan koma gini ya. Juga tanpa tanda koma atas ya. Jika ada koma atas nantinya tidak dapat terinput ke dalam database ya. Makanya di sini tidak diperkenankan untuk menambahkan koma atas ya. Namun Anda bisa menggantinya pada seperti alis ya, di bawah SC seperti ini ya. Koma atasnya seperti ini, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya akan membuat koma atas, bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi pakai yang ini, yang seperti alis ini ya. Oke ya. Setelah Anda membuat deskripsi ya, Anda menginput deskripsinya, lalu kita akan menentukan input nilai aspek yang dianalisis ya. Sini ada kompleksitas, ada siswa, intake, ada daya dukung ya. Misalnya kompleksitas ya, kompleksitas biasanya apa ya, kerumitan memahami ini ya, memahami dari KD ini ya, yang ada di KD ini ya, dia agak susah mungkin gitu ya. Kompleksitas dari KD ini, isi KD ini ya nantinya ya. Misalnya dia agak susah, maka kita buat rendah ya KD-nya, misalnya seperti ini, karena agak susah. Kalau mudah dimengerti, misalnya mudah dimengerti, pada isi dari KD ini nantinya siswa Anda bisa mudah mengertinya, maka di sini tinggi ya kompleksitasnya ya, misalnya 875 atau berapa gitu ya. Kalau agak sulit dimengerti oleh siswa Anda, berikan saja misalnya dia rendah antara 65 ya. Siswa intake ini dilihat dari rata-rata nilai tahun lalu ya, biasanya pada nilai-nilai rapot atau nilai ujian atau nilai lainnya ya. Misalnya rata-ratanya 70, maka kasih 70 ya. Daya dukung ya, ini daya dukung adalah apa ya, kelengkapan dari ini ya. Ada sumber daya ini ya, misalnya buku, ada bukunya, ada apa, alat pelajaran lainnya ya misalnya ya, seperti misalnya apa ya, video pembelajarannya ya. Daya dukungnya lengkap, misalnya lengkap ya kasih tinggi ya. Kalau misalnya agak tidak ada daya dukungnya, kasih rendah. Misalnya ada lengkap semuanya, ada hasil misalnya tinggi 80 ya. Setelah itu, setelah Anda input semuanya ini ya, ada semester dari input, nomor KD-nya dari input, kategorinya pengetahuan dan keterampilan ya, nilai-nilainya sudah input, baru klik simpan. Sini akan tampil ini ya, tombol simpan ya. Namun sebelum Anda mengklik tombol simpan ini ya, sebelum mengklik tombol simpan ini, harap melakukan input KD sampai selesai ya, dari semester ganjil sampai semester genap ya. Ya, sini ada informasinya. Perhatian, harap klik tombol simpan setelah semua KD pengetahuan dan keterampilan dibuat hingga tombol simpan dan pesan ini hilang nantinya ya. Oke, kalau kita contoh lagi ya. Kita buat lagi misalnya KD apa ya? Ini hampir semua, hampir selesai ya KD yang ada pada semester ganjil dan semester genap, tiap-tiap mata pelajaran. Dan ini dalam membuat KKM KD ini adalah harus kerjasama ya dengan guru bahasa Indonesia pada tingkat kelas masing-masing ya. Tingkat kelas, maksudnya tingkat kelas, misalnya sih kelas 7 ya, pada guru mata pelajaran pada tingkat kelas 7 ya nantinya ya. Misalnya pada tingkat kelas 7 ada 3 guru bahasa Indonesia, maka kerjasama ya, karena tabel ini digunakan untuk tingkat kelas yang sama ya. Misalnya ini bahasa Indonesia kelas 7,
maka ini akan digunakan oleh tingkat kelas rombel kelas yang sama ya, mengambil KD dari sini nantinya ya. Contoh lagi, tambah KD ya. Misalnya semester ganjil, keterampilan, biasanya keterampilan 4 ya, 4.1. Misalnya 4.1. Lalu kita input ininya ya, deskripsinya. Jangan lupa tanpa koma atas ya, diawali dengan huruf kecil. Oke, seperti ini misalnya ya. Setelah itu kompleksitasnya ya, jangan lupa ya, misalnya agak sulit dimengerti oleh siswa Anda, berikan saja rendah. Intaknya misalnya 70 taruhnya yang lalu. Daya dukung misalnya lengkap ya, sumber ada bukunya, ada media pembelajaran segala macam. 80. Lalu klik simpan. Oke. Oke, lanjut ya, misalnya pada lakukan ya input KD ini hingga selesai ya, yang ada pada buku mata pelajaran bahasa Indonesia, yang ada pada buku mata pelajaran bahasa Indonesia pada masing-masing lembaga ya, pada masing-masing sekolah madrasah Anda. Input semuanya masing-masing tingkat kelasnya. Contoh lagi ya, untuk semester genap, misalnya semester genap ya, semester genap tambah KD, semester genap misalnya pengetahuan, KD-nya 3.2 misalnya ya. Lalu deskripsinya, oke, misalnya agak mudah kasih 70, misalnya 70, daya dukung misalnya rasual lengkap kasih 80, klik simpan. Terus misalnya semester genap ya, pada keterampilan misalnya 4.2, nomor KD-nya lalu deskripsinya misalnya ini ya. Ini hanya contoh saja ya, contoh misalnya. Oke, misalnya agak sulit, lalu klik simpan. Oke ya, misalnya ini ya, ada semester ganjil, semester genap. Seandainya Anda telah isi semua ya KD-KD pada mapel masing-masing mapel, lalu Anda klik tombol ini ya, tombol simpan, klik tombol simpan. Lalu akan tampil tombol sinkron ya, lalu klik sinkron sampai hilang ya. Nah, sudah tidak ada informasi lainnya ya, maka sudah selesai. Lalu kita bisa print ya hasilnya ya, print KD ini untuk bahan laporan Anda ya, atau untuk akreditasi nantinya gitu, untuk kepentingan laporan-laporan lainnya dah ya. Maka akan jadi seperti ini ya. Ini contohnya. Ya, ini KKM mata pelajarannya 71 ya. Oke. Ini bisa lihat ya. Ya, KKM mapelnya 71. Namun KKM mapel ini tidak digunakan dalam rapor nantinya. Yang digunakan adalah KKM tingkat kelas tertentu ya. Ya, jadi bisa jadi antara tingkat kelas 7, 8 dan 9 bisa jadi berbeda KKM-nya ya. Karena KKM tingkat kelas dalam aplikasi rapor yang saya buat ini adalah menggunakan rata-rata seluruh mapel pada tingkat kelas masing-masing ya. Anda bisa lihat di sini ya hasilnya nantinya. Oke ya, seperti ini hasilnya ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ya. Ini ada KKM tingkat kelasnya ya. Ini predikat ya, interval predikatnya ini ya. Dari 0 sampai nilai 70 dia D, 71 sampai 81 dia C, 82 sampai 92 dia B ya, 93 sampai 100 ya A ya. Di sini tingkat kelasnya ada KKM-nya ya, KKM tingkat kelasnya 71. Ini KKM mata pelajarannya 71 ya. Jadi KKM tingkat kelas ini diambil dari seluruh mata pelajaran pada tingkat kelas masing-masing ya. Di sini masih ada yang kosong ya.
pendidikan agama belum diisi ya, PPKM belum diisi ya, Pencas juga belum diisi tentang KKM-nya ya. Lalu setelah itu kita bisa input ini ya, input nilai pengetahuan dan nilai keterampilan ya. Di sini Anda bisa lihat ya perbedaannya ketika Anda telah menginput KKM ya, membuat KKM. Di sini ada tombol analisis ya. Tombol analisis nanti saya akan berikan tutorial cara menggunakan ya analisis aplikasi analisis menggunakan Excel ya sebagai alat bantu ini. Ya ketika Anda belum input di sini ya masih begini inputnya ya. Buat KKM dulu baru bisa Anda input ya. Contohnya seperti ini ya. Klik untuk input pengetahuan ya. Contohnya seperti ini. Klik aja tombol input nilai pengetahuan. Maka akan tampil seperti ini nantinya ya. Beda sama yang belum ya. Kalau belum ini belum di input KKM-nya, maka akan tampil seperti ini ya. Harus input dulu yang sudah ya. Ada semester ganjil, semester genap. Contohnya semester ganjil ya, kita klik semester ganjil, maka akan diarahkan ke halaman ini ya, halaman buat input per KD ya. Ini nantinya ya, input nilai pengetahuan dan keterampilannya secara per KD. Ya di sini juga ada tombol ini ya, download analisis ya sebagai alat bantu ya, aplikasi pada Excel yang saya berikan ya. Di sini juga bisa tambah KD lagi ya, tambah KD. Di sini ada ada tutorial ya yang bisa Anda baca dan Anda lihat tonton videonya nantinya. Oke, untuk menginput nilai ya, baik itu pengetahuan atau keterampilan ya. Di sini ada tombol ini ya, tombol seperti pensil, pulpen ya. Klik saja pengetahuan ya. Ini per kali ya. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya di sini ada PH 1, PH 2 ya, PH 1 tulis, PH 2 tulis ya. PH 1 tugas, PH 2 tugas ya. Lisan ya. Di sini ada PTS, ada PAS, ada nilai KD ya. Karena sini nilainya per KD. Contohnya kita seandainya Anda baru mengisi setengah baru mengisi sebagian ya, baik itu baru dari siswanya atau dari nilai-nilai ininya ya, nanti klik secara bergantian ekspor, sync dan save ini ya. Contohnya misalnya 75 lah PH satunya, hasilnya 80. Di sini misalnya 76 gitu ya. Setelah Anda isi ya, ada input semuanya atau baru sebagian ya, karena misalnya ingin istirahat yang misalnya baru 2 siswa lah gitu ya. Anda jangan lupa misalnya Anda mau istirahat, klik ekspor secara bergantian ya, sync lalu klik save ya. Oke ya, contohnya nih ya, klik ekspor. Lalu kita klik sync ya, sinkronasi ya, sinkron predikat, sinkron. Setelah itu kita klik save, klik save ya. Oke ya, Anda bisa print di sini nanti ya. Anda print jika ketika Anda setelah isi semuanya nih, PTS-nya telah diisi, PAS-nya telah diisi ya. Semuanya dari sini lengkap ya. Kalau misalnya ada PTS, isi PTS ya. Kalau nggak ada nggak usah ya, PAS aja kalau nggak ada PTS-nya. PAS sudah diisi, contohnya seperti ini ya. Anda telah isi nih, misalnya PTS-nya jangan lupa setiap Anda menginput nilai ya, nanti klik ekspor, lalu sinkron, lalu klik save ya. Walaupun baru sedikit ya, baru 2 siswa atau beberapa siswa atau hanya sebagian nilai ya, ketika Anda ingin istirahat dulu ya, mau ngerjain besoknya lagi ya, jangan lupa klik ekspor, sinkron, lalu klik save ya. Ini contohnya untuk semua nilai saya isi ya, misalnya seperti ini. Lalu klik ekspor. Setelah itu kita klik sinkron ya, sinkron. Lalu kita klik save ya, klik save, simpan nilai. Oke, setelah semua selesai ya, diisi semuanya ya. Di sini akan tampil nilai KD-nya. Anda bisa print nilainya ya, print nilai buat bukti laporan Anda atau untuk keperluan laporan lainnya seperti akreditasi dan lain-lain ya.
Klik saja print. Ya contohnya seperti ini ya. Oke ya. Untuk KD-KD lainnya juga nanti ya. Ini kan saya contohnya baru 1 KD ya. Seperti ini. Pada semester ganjil ya, baru 1 KD. Tadi kita berarti 1 KD ya. Nanti sini akan banyak ada tampilan KD-KD lainnya ya, yang setelah anda input semuanya ya. Nanti input nilainya, karena input nilai ini adalah per KD. Untuk analisis saya akan berikan tutorial pada berikutnya ya. Lalu klik contohnya lagi keterampilan misalnya ganjil. Ya, untuk nilai keterampilan di sini sama ya. Caranya seperti pada input nilai pengetahuan ya. Di sini ada praktek, praktek 1, praktek 2, ada optimum ya. Nilai optimum ini ketika Anda 2 kali melakukan nilai praktek ya, misalnya praktek 1, praktek 2. Namun optimum ini yang diambil adalah nilai tertinggi ya, antara praktek 1 dan praktek kedua. Misalnya contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, misalnya di praktek 1 75, namun Anda mengambil 2 kali nilai ya. Yang praktek 2-nya adalah misalnya 80. Maka nanti di sini di optimum akan tampil 80 ya. Misalnya di sini 95, di sini 80 ya. Lalu di sini misalnya 78 ya. Di sininya misalnya 77 ya. Nanti di optimum ini adalah nilai yang tertinggi, nilai yang ini ya, terbesar dari antara praktik 1 dan praktik 2 ya. Contoh seperti ini. Setelah Anda input semuanya atas bawah sebagian, jangan lupa klik export. Setelah itu klik sinkron ya. Cara bergantian ya. Sinkron. Lalu klik save. Oke ya, contoh seperti ini ya. Kita lihat ya, optimum yang diambil adalah nilai ketika Anda melakukan 2 kali penilaian ya, pada misalnya praktek ya. Di sini ada 75 80, maka di optimumnya 80. Di sini ada 95 80, maka di optimumnya ada 95. Di sini ada 78. Praktek keduanya 77, maka yang diambil nanti nilai 78 ya. Nilai optimum ya. Di sini ada nilai KD-nya ya. Setelah Anda input semuanya, ketika ada nilai proyek ada Anda input, portfolio ada Anda input ya. Setelah itu Anda bisa lakukan print nilai buat bahan bukti Anda nanti ya, laporan Anda atau untuk keperluannya seperti misalnya akreditasi ya. Contohnya seperti ini ya. Oke ya. Baik itu nilai pengetahuan atau keterampilan dalam aplikasi POS K13 ini menggunakan nilai per KD ya. Nanti pada rapot juga dia untuk deskripsinya akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari KD-KD yang ada nantinya untuk siswa ya. Maka tampil pada deskripsi rapot secara otomatis akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari KD-KD. Nilai KD-KD ini nantinya semuanya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Di sini juga saya menyertakan tulisan ya, berupa tulisan yang Anda bisa baca. Anda juga bisa melihat video tutorialnya biar lebih tambah mengerti nantinya ya. Untuk ini ya, nilai akhir ya, ini nilai raport Anda bisa lihat, klik saja nilai NA, maka akan diarahkan ke print halaman nilai NA, nilai akhir ya, bagian raport ya, ini ya. Ini dia ya, nilai raportnya nantinya. Misalnya ketika Anda setelah isi semuanya KD-KD-nya, nilai KD-nya, sini akan tampil nilai akhir sebagai nilai raport ya. Ketika ada tombol seperti ini ya, pada nomor urut ada tombol plus, Anda bisa klik saja ya. Ini untuk menampilkan seluruh isi tabel ya. Ya kan yang disembunyikan ya, karena nggak muat sana ya, saya menggunakan tabel ini ya, yang terbaru dia, jadi bisa menyembunyikan ketika dia tidak muat ya, akan disembunyikan. Namun nanti bisa lihat ya
Yang mengklik tombol plusnya. Ya, di sini ada ubah ya. Anda bisa ubah ininya ya, ubah deskripsinya. Ketika aplikasi ini misalnya Anda merasa tidak sesuai ya, ini nggak cocok nih, saya mau mengganti sendiri, misalnya mau ganti deskripsi pengetahuan dan keterampilannya, Anda bisa melakukan itu ya, mengubah deskripsi pengetahuan dan keterampilan secara mandiri ya, dengan mengklik tombol ubah ya. Walaupun aplikasi ini memang secara otomatis untuk meringankan beban kerja Anda ya, Anda bisa ubah sendiri nantinya. Ya di sini ya ada misalnya yang dinilai lah, misalnya yang dinilai misalnya. Lalu klik simpan, jangan lupa setelah Anda ubah. Maka ini akan berubah ya, jadi yang dinilai ya. Oke, setelah itu Anda bisa print ini ya, print nilai ini, nilai akhir buat bukti laporan Anda atau untuk keperluan lainnya seperti misalkan akreditasi dan lain-lain ya. Ini adalah nilai akhir, nilai rapor yang akan tampil di rapor nantinya pada mapel masing-masing mapel ya. Contohnya seperti ini. Anda bisa print atau Anda bisa simpan sebagai PDF ya. Untuk akses ke aplikasi Posca ini sebaiknya menggunakan Google Chrome ya, karena Google Chrome sudah ada ini ya, dilengkapi dengan cara print atau save as PDF ya. Beda dengan Firefox atau Safari ya. Google Chrome ini sama juga dengan Opera. Opera juga bisa yang melakukan ini ya, save as PDF atau langsung print sesuai dengan alat printer yang ada pada masing-masing lembaga yang nantinya. Oke, saya rasa cukup ya. Dan jangan lupa untuk input ini ya, membuat KKM ya, membuat KKM setiap mapel lakukan hingga selesai dari semester 1 hingga semester 2. Jadi nantinya tidak ada pada KKM tingkat kelas ya, ketika Anda telah melakukan print lapor, tidak ada perbedaan ya, perbedaan KKM nantinya ya, karena Anda telah baru input sebagian lalu input lagi nantinya, dan ternyata rapor sudah di print ya, lalu maka akan terjadi perbedaan. Nah, sebaiknya untuk melakukan membuat KKM secara perkade lakukan hingga selesai dari semester 1 hingga semester 2. Oke, cukup ya saya rasa ya.